Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMP Negeri 4 Cilacap atau podcast Pempang. Pada kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, kakak saya, brother saya, dan inspirasi saya yaitu Pak Ates Budiarto. Selamat bergabung Pak Ates Budiarto. Selamat bergabung juga Pak Landung. Ya. Terima kasih sudah bisa diberi kesempatan hadir untuk yang pertama dan perdana di podcast SMP Negeri 4 Cilacap, podcast Penpat ya. Oke, pada kali ini kita akan mengulik bagaimana sih perjalanan Adiwiyata Nasional ya yang sudah disandang di SMP Negeri 4 Cilacap dan menuju Adiwiyata Mandiri. Oke, langsung saja kita kedatangan narasumber yang ganteng sekali ini. Oke, yang pertama Pak Ates, bagaimana sih Pak Ates perjalanan Adiwiyata Nasional ini? Mungkin diawali dari Adiwiyata Kabupaten, Provinsi, itu bagaimana awalnya Pak Ates? Ya, Adiwiyata itu sendiri kan sebelum saya membahas tentang perjalanan Adiwiyata khususnya di SMP Negeri 4 Cilacap, Adiwiyata sendiri itu kan memiliki dua makna ini. Apa itu Pak Ates dua makna itu? Adiwiyata berasal dari kata adi dan wiyata. Adi sendiri itu agung, ya, agung, sempurna, ya, yang bagus, ya, baik. Sedangkan wiyata itu adalah tempat untuk mencari ilmu, baik itu mencari ilmu pengetahuan, etika, moral, ya, dan norma. Yang nanti bisa digunakan untuk peserta didik di masyarakat. Di SMP Negeri 4 Cilacap, Adiwiyata sendiri sudah berjalan hampir 6 tahun atau 7 tahun ini kalau tidak salah. Kita berawal dari tahun 2016-2017. Saat itu sekolah Adiwiyata khususnya di tingkat SMP saat itu masih hanya beberapa SMP yang melaksanakan program ini. Kebetulan saat itu kami diberi perintah untuk melaksanakan program ini. Kami berserta tim Adiwiyata SMP Negeri 4 Cilacap. Bersama siapa itu Pak timnya itu? Waktu pertama itu? Timnya tentunya semua Bapak Ibu guru. Oh semua, ya semua ya. Sebagai pendamping, pembimbing anak-anak, pendamping, pembimbing kader Adiwiyata. Dan tentunya yang nanti yang berperan di lapangan, yang action itu sebenarnya nanti adalah siswa. Kita hanya sebagai pendamping saja. Karena kita ingin mendidik anak-anak di tempat yang bagus ini ya, menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya, yang peduli lingkungan tentunya begitu. Oke, luar biasa ya dari awal mula Adiwiyata di SMP 4. Kira-kira selama kira-kira dari 2016-17 ya sampai sekarang kan sekitar 5 tahun ya Pak Ates ya. Mungkin apa yang terkesan dengan perjalanan ini? Jelas ini akan membentuk karakter. Bukan hanya Adiwiyata itu bukan hanya menanam pohon, rindang pohon, bukan itu, tapi yang paling utama adalah karakter. Karena pendidikan ini kan mengutamakan karakter siswa. Mungkin yang terkesan apa itu Pak Ates di perjalanan itu Pak Ates? Betul, memang Adiwiyata itu sendiri mungkin kalau kita melihat dari kulitnya, Adiwiyata berarti menanam pohon, penghijauan. Sebenarnya tidak itu. Benar apa yang dikatakan Pak Landung, intinya adalah untuk merubah atau mengajak peserta didik dalam hal pendidikan karakternya. Ya. Dengan pendidikan karakter ini, namun program ini mengajak siswa dalam hal pendidikan karakter dilakukan dalam bentuk peduli lingkungan. Karena ini program Adiwiyata sendiri kan ini berasal dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oke. Jadi makanya mereka mengajak kita di lingkungan pendidikan untuk pedulinya dengan peduli lingkungan. Iya. Mungkin memang betul. Jadi kulitnya Adiwiyata kan yang kita mungkin serap selama ini kan. Namanya orang Adiwiyata ya nanam pohon, ngulik-ngulik tempat sampah coy ya kan. Kadang Adiwiyata pemulung, bukan itu bro ya. Jadi Adiwiyata itu jauh ke depan. Itu hanya kulitnya saja. Terus mungkin di Adiwiyata untuk menuju Adiwiyata Nasional dan sebagainya jelas dong ada kadernya. Iya.
Ya, karena ujung tombaknya adalah siswa ini bagaimana untuk mengkolaborasikan kegiatan adiwiyata dengan pendidikan. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa kesannya, saya bilang kesannya selama ini di adiwiyata saya ini selalu dengan berganti tahun, berganti angkatan tentunya, berganti kader juga, ini kesannya saya sangat sangat mengapresiasi setiap angkatan, kader selalu bertambah, otomatis kita sebagai pendamping, sebagai guru dalam program ini, kita semakin tahun semakin banyak kader yang kita ciptakan gitu tentunya. Otomatis kita mampu menanamkan karakter itu lebih banyak gitu. Lebih banyak, oke. Ya, lebih banyak nanti bisa mengajak anak-anak menjadi anak-anak yang peduli lingkungan. Tentunya nanti tidak hanya di SMP saja, nanti di tingkat sekolah selanjutnya seperti itu. Berkelanjutan ya Pak Iya, Ates, Pak gitu. Ates. Waktu perjalanan ini adiwiyata ini mungkin apa andalan dari SMP 4, adiwiyata SMP 4 waktu itu Pak? Ya, kami sebenarnya kan dari awal kami sebenarnya masih awam. Adiwiyata sih bagaimana, mau dibawa kemana, terus harus seperti apa begitu. Karena ketidaktahuan kami atau karena mungkin juga kurang bimbingan kami lah, kurang bimbingan dari pihak lain yang terkait, sehingga orang mengatakan kalau sekolah adiwiyata itu harus ada ikon begitu. Iya, betul ya. Nilai jual ya, nilai jual. Nah, kami saat itu memang belum memahami sekali Pak, muncul dari mana sih sebuah ikon itu gitu ya. Sehingga saat itu kami spontanitas serta-merta tanpa melihat asal usul munculnya sebuah ikon untuk menjadikan brand yang akan kita jual, artinya gitu. Saat itu dengan keterbatasan ilmu kami, kemudian saat itu kami mencoba dengan tim kecil ya, tanpa melihat kondisi di lapangan, artinya di SMP 4 ya. Kami dalam tim kecil kemudian memutuskan untuk membuat ikon adiwiyata yang tanpa didasari oleh latar belakang, gitu. Latar belakang itu permasalahan yang ada di sekolah kita. Saat itu akhirnya muncul lah pertama kita mencoba menanam pepaya. Pepaya ya. Ternyata pepaya pernah tumbuh. Pernah berbuah ya, ini? Pernah tumbuh tapi nggak berbuah sama aja ini belum ya. Sempat berbuah, tapi saya tumbuh bagus. Tetapi ketika musim hujan, ternyata kita tidak memahami karakter pohon pepaya bagaimana. Ya. Akhirnya apa? Pohon pepaya itu semuanya luluh lantah. Mati ya nih ya. Gitu. Ya. Terus yang kedua. Berganti markisa. Makanya kalau markisa memang dipikir-pikir markisa ini mudah tumbuhnya, tumbuhan merambat, kemudian di mana-mana saja ada, dan sedikit sekali pemeliharaan. Simpelnya orang mengatakan seperti itu. Oke, kita mengangkat seperti itu. Tetapi lagi-lagi juga kalau saat itu saya melihat kalau mau jadi kayak ikon kan tentunya paling tidak di bermanfaat di setiap sudut paling tidak ada pohonnya. Tapi kenyataan saat itu pohonnya hanya di beberapa sudut saja, kayaknya kurang mewakili ini ikon begitu. Berarti kurang maksimal ini ya, kurang yang kedua. Maksimal gitu. Terus akhirnya pada suatu hari datang tim CSR dari Pertamina menawarkan sebuah bantuan, di mana saat itu bantuan itu jatuh ke SMP Negeri 4 didasari karena saat itu ketika kita maju ke tingkat provinsi, di antara SMP di Cilacap yang maju saat itu, SMP 4 yang nilainya paling unggul saat itu. Saat itu ada prestasi yang bagus. Saat itu ada 6 sekolah ya, di angkatan kita ada 6 sekolah SMP di Kabupaten Cilacap yang diajukan ke provinsi. Saat itu kita yang paling unggul. Maka dari itu tim CSR Pertamina memilih SMP 4 untuk memberikan bantuan itu. Bantuan itu berupa apa itu CSR-nya itu, 2 tahun. Dua kali. Bukan 2 tahun tapi 2 kali. 2 kali bantuan berupa uang tunai. Uang tunai. Ya. Terus dimanfaatkan untuk apa? Kebermanfaatnya, Pak? Lagi-lagi saya manfaatkan saat itu karena saya hanya saat itu yang aktif
dalam Adiwiyata itu karena punya tim kecil, akhirnya tanpa melihat latar belakang permasalahan yang ada di sekolah dan masih keterbatasan ilmu kami, akhirnya yaudah kita sudah pernah menanam papaya gagal, menanam markisa tidak maksimal. Apakah mungkin karena kemudian kami juga mengulik dari guru-guru senior kami yang dulu mungkin pernah menjadi peletak batu pertama di SMA 4 itu. Ternyata SMA dulu sini adalah sawah. Kemudian diuruk atau ditimbun dengan material-material bangunan yang akhirnya menyebabkan ketika kalau kita menanam lebih dari setengah meter di bawah tanah itu sudah berbentuk galian batu-batuan ini keras ya. Ya begitu. Sehingga secara spontanitas dengan alasan itu, dengan latar belakang itu akhirnya udah kita kalau menanam tanah akhirnya tidak maksimal, kita beralih bertanam menggunakan air. Itu akhirnya terciptalah saat itu yuk kita budidayakan tanaman hidroponik seperti hidroponik. Ya. Okay. Akhirnya kami juga berpresentasi seperti itu ke Pertamina, akhirnya Pertamina menyetujui dan kita dalam 2 tahun sekaligus kita mendapatkan 2 kali bantuan. Hebat ini guys ya. Jadi CSR Pertamina itu sampai terbujuk ya dengan program hidroponiknya. Dan jangan salah, selain hidroponik ada aquaponik yang kemarin masuk koran ya. Koran di Suara Banyumas Express ya. Banyumas Express. Aquaponik ini cukup membius perhatian banyak orang. Bagaimana sih memanfaatkan limbah atau air yang ada di hidroponik turun menjadi kolam, kolamnya ada ikan, ikannya bisa menghasilkan. Yang di atas mungkin sayur-sayurannya dari hidroponik bisa menghasilkan, bawahnya ada ikannya juga bisa panen. Nah itu bagaimana Pak Ates? Ya. Sejarahnya aquaponik sampai kemarin mencuat di media massa. Ya. Pada tahap pertama kan memang kita sudah membuat satu greenhouse dengan diisi dengan perangkat hidroponik yang pada tahap keduanya kemudian kami berpikir ulang karena kita sekolah yang adiwiyata yang mendidik anak untuk peduli terhadap lingkungan khususnya dalam hal keanekaragaman hayati, bertanam dan sebagainya dan pemanfaatan limbah, akhirnya kami melihat setiap hari anak-anak atau siswa, bapak ibu guru, semua warga sekolah itu sholat duhur berjamaah, kemudian sholat duha juga. Nah itu airnya itu terbuang percuma ke selokan. Nah kemudian kami berpikir bagaimana sih mengolah limbah air wudhu itu bisa bermanfaat. Nah kemudian kami berpikir ulang masih seputar tentang air. Ya air, bermain air ini ya. Bermain air, masih seputar tentang air. Bagaimana kita air ini bisa bermanfaat untuk keanekaragaman hati yang lain. Ya, tidak hanya tanaman saja. Oh, berarti kita harus buat kolam ikan, kemudian atasnya kita buat aquaponik, artinya tanaman itu. Jadi aquaponik sebenarnya itu gabungan antara budidaya ikan dengan tanaman hidroponik. Ya. Jadilah seperti itu. Jadi akhirnya air masuk, air keluar dari tempat air wudhu, kemudian masuk ke kolam, kemudian dari air kolam itu kita angkat ke tanaman, kita kembali lagi ke kolam lagi seperti itu. Sehingga tercipta aquaponik. Dan itu kemarin bisa masuk koran dan di saat menerima penghargaan tingkat nasional itu juga ditampilkan di sana. Begitu. Luar biasa. Oke, teman-teman itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Ates, masternya hidroponik dan aquaponik SMP 4 yang akan menuju adiwiyata mandiri. Itu saja. Ada salah satu kutipan yang saya kutip dari Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah proses menuntun siswa dalam mencari kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terima kasih podcast SMP 4 Landu Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ates.